Halo sobat, kali ini kita akan membahas mengenai kejahatan komputer cyberquatting. Kemajuan teknologi dalam kehidupan memang tidak bisa kita hindari, karena kemajuan teknologi akan terus berkembang sangat cepat dan akan terus berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Tak hanya memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia, tetapi dengan kecanggihan teknologi ini juga bisa memberikan kerugian atau yang lebih dikenal dengan kejahatan komputer. Apa sih kejahatan komputer dan apa saja jenis-jenisnya? Kejahatan komputer adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan menggunakan komputer sebagai sarana atau alat, atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan ataupun tidak, dengan merugikan pihak lain. Ada beberapa jenis kejahatan komputer, yaitu unauthorized access to computer system and service, illegal contents, data forgery, cyber espionage, cyber sabotage and extortion, offense against intellectual property, infringements of privacy, cyber stalking, cyberquatting, and cybersquatting. Nah, dari beberapa jenis kejahatan komputer tadi, kita akan membahas lebih lanjut mengenai cyberquatting. Apa itu cyberquatting? Cyberquatting adalah perbuatan yang dilakukan oleh seorang spekulator untuk mendaftarkan suatu domain name mendahului pihak lain, yaitu pihak yang sesungguhnya akan menggunakan domain name tersebut. Tujuan pelaku mendahului mendaftarkan domain name tersebut adalah untuk ditawarkan kepada pihak yang sesungguhnya akan menggunakan domain name tersebut dengan memperoleh keuntungan besar. Pelaku cyberquatting disebut dengan cyberquatter. Lalu, siapa aja sih sasaran cyberquatting ini? Pada kejahatan cyberquatting, pendaftaran domain name dilakukan dengan menggunakan nama orang apabila korbannya adalah seorang tokoh ternama yang di era internet ini tentunya perlu memiliki website pribadi. Tokoh-tokoh terkenal itu misalnya tokoh-tokoh politik dan para selebritis seperti bintang film. Apabila korbannya adalah perusahaan, yang digunakan adalah nama perusahaan atau trademark atau service mark perusahaan tersebut. Wah, bahaya banget ya. Nah, supaya lebih paham, kita langsung masuk ke bagian contoh kasus kejahatan cyberquatting yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu kasus mengenai domain name PT Mustika Ratu. Kasus ini bermula dari tindakan Chandra Sugiono sebagai terdakwa mendaftarkan domain name mustikaratu.com dengan menggunakan network solution di USA pada Oktober 1999. Atas tindakannya tersebut, terdakwa didakwa melanggar pasal 382 KUHP atau dakwaan ke-1 dengan mengajukan bukti-bukti. Pertama, mustikaratu.com mempunyai domain server in disorder beliaonline.com yang berisi produk PT Martina Berto yang merupakan saingan PT Mustika Ratu. PT Mustika Ratu mengalami kerugian karena tidak dapat melakukan sebagian transaksi dengan calon mitra usaha yang berada di luar negeri. Dalam kasus Mustika Ratu tersebut terdapat masalah hukum, yaitu mengenai domain name di mana telah terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PT Martina Berto dari Marta Tilaar Group yang menggunakan domain name dari perusahaan kosmetik terkemuka, yaitu Mustika Ratu. Sehingga Mustika Ratu mengalami kerugian yang sangat besar karena pada waktu membuka situs dari Mustika Ratu terdapat produk dari PT Martina Berto dari Marta Tilaar Group, sehingga banyak pihak yang beranggapan bahwa Mustika Ratu sudah tidak aktif lagi di Indonesia. Dari kasus tersebut, kita dapat mengetahui bahwa dampak dari cyberquatting ini sangatlah besar. Nah, lalu bagaimana cara menanggulanginya? Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus-kasus cyberquatting yang mungkin terjadi maupun sudah terjadi. Pertama, menetapkan kebijakan khusus dalam pengawasan penegakan hukum. Lalu, kita dapat melakukan monitoring pendaftaran domain baru. 3. Membuat portofolio perlindungan nama domain. Periksa trademark yang dimiliki, perangi cyberquatting yang paling merepotkan bagi perusahaan, dan pastinya menangkap pelanggar. Dan terakhir, terlibat langsung dalam intellectual property consequence atau IPC yang mewakili kepentingan pemilik merek dagang dan hak cipta ke ICANN.
Dari penjelasan tadi, kita dapat mengetahui bahwa kejahatan komputer dapat memberikan kerugian dan masih banyak masyarakat yang pastinya belum mengerti akan banyaknya kejahatan yang dapat dilakukan dengan kecanggihan teknologi saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi mengenai kejahatan komputer. Nah, semoga video dari kami ini dapat memberikan gambaran lengkap mengenai kejahatan komputer, khususnya adalah cyberquatting. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi sobat.